Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 02 program studi statistika FMIPA UNM ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai adjektiva. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fuad Noval Anas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kemudian ada pula anggota kami yang beranggotakan Nurfadila Aprilia, Dwi Aprilia Ningsi, Nurul Aisyah, Alif Damarjati Sulistio, Muhammad Ahsan Hafiz, Mutiara Dwi Utami, Muhammad Rifki Al-Afif, Asyam Fauzan Rahman, dan saya Muhammad Fuad Noval Anas. Baiklah, tanpa panjang lebar, marilah kita memulai presentasi kali ini yang akan dimulai dari teman saya, yaitu Asyam Fauzan Rahman. Adjektif adalah kata yang memberikan keterangan tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina. Keterangan itu dapat mengungkapkan kualitas tentang dari nomina yang diterapkan, misalnya yang berhubungan dengan kata warna ataupun ukuran. Ya, contohnya itu lampu merah, atau untung besar, atau saudara jauh, atau hubungan renggang. Ada dua jenis adjektiva yang menyatakan tingkat perbandingan dan juga tingkat kualitas. Yang pertama ada adjektiva bertaraf, di mana adjektiva ini dapat didahului oleh kata seperti agak, lebih, paling, kurang, dan lain-lainnya. Dan kemudian ada adjektiva yang tak bertaraf, di mana adjektiva ini tidak dapat didahului oleh kata seperti agak, lebih, paling, kurang, dan lain-lainnya. Atau dalam kata lain, adjektiva tak bertaraf merupakan adjektiva yang bernilai mutlak. Contohnya, adjektiva yang tidak bertaraf itu seperti kata kekal, abadi, mutlak, ganda, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada 8 jenis adjektiva bertaraf, yaitu yang pertama adjektiva pemateri sifat, yang kedua adjektiva ukuran, yang ketiga adjektiva warna, yang keempat adjektiva bentuk, yang kelima adjektiva waktu, yang keenam adjektiva jarak, yang ketujuh adjektiva sikap batin, dan yang kedelapan yaitu adjektiva cerapan. Adjektiva dari segi perilaku sintaktis terbagi menjadi beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi atributif. Adjektiva atributif adalah kata sifat yang menjadi subjek, objek, dan penjelasan subjek. Contohnya seperti payung, hitam itu terlihat sangat indah. Fungsi yang kedua, fungsi predikatif. Adjektiva predikatif adalah memberikan informasi tentang sifat atau keadaan subjek dalam kalimat. Fungsi adjektiva predikatif juga terletak setelah kata kerja atau sebelah kanan setelah subjek dan berfungsi sebagai predikat. Contohnya seperti bunga-bunga di taman itu berwarna cerah. Yang kedua, saya sering mendengar suara lembutnya lewat radio. Adjektiva berfungsi sebagai adverbial atau keterangan dengan adjektiva itu mewatasi verba yang berfungsi sebagai predikat. Berikut merupakan penggunaan fungsi adverbial. Yang pertama, adjektiva. Yang kedua, adjektiva ulang. Yang ketiga, dengan ditambahkan adjektiva. Yang keempat, se ditambahkan adjektiva ditambahkan dengannya. Yang kelima, se ditambahkan adjektiva ulang ditambahkan dengannya. Dan yang terakhir, dengan ditambahkan se ditambahkan adjektiva ulang ditambahkan dengannya. Berikut pola frasa adjektiva dengan fungsi adverb. Yang pertama, dia dengan tegas menolak usul itu. Yang kedua, dengan tegas dia menolak usul itu. Yang ketiga, dia menolak dengan tegas usul itu. Dan yang terakhir, dia menolak usul itu dengan tegas. Tingkat kualitas dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu positif, intensif, elatif, eksesif, atenuatif, dan augmentatif. Tingkat positif yaitu tingkat kualitas standar adjektiva. Contoh, Indonesia kaya akan hutan. Yang kedua, intensif, yaitu menekankan kadar kualitas. Contoh, penampilannya sungguh mengagumkan. Yang ketiga, elatif, yaitu menunjukkan kualitas yang tinggi. Contoh, pengusaha itu sangat kaya. Yang keempat, eksesif, yaitu menggambarkan kualitas yang berlebihan. Contoh, kamu terlalu baik untukku. Yang kelima,
augmentatif, yaitu menunjukkan peningkatan kualitas. Contoh, gadis itu makin hari makin cantik. Yang keenam, tingkat atenuatif. Tingkat atenuatif memberikan penurunan kadar kuantitas atau pelemahan intensitas. Keatenuatifan adjektiva dinyatakan dengan pemakaian pewatas agak atau sedikit. Contoh, Citra agak pemalu. Contohnya dari pewatas sedikit, Rohnya sedikit kesal ketika pulpennya hilang. Pada adjektiva atenuatif, warna dinyatakan dengan bentuk reduplikasi adjektiva yang diberi afiks ke an. Contoh, warna rambutnya keungu-unguan. Tingkat pembandingan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat pembandingan yang setara disebut dengan tingkat ekuatif. Contohnya, Bara segagah ayahnya. Yang kedua, tingkat pembandingan yang tidak setara. Tingkat pembandingan yang tak setara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat komparatif, yang kadarnya dapat menyatakan lebih daripada, kurang, dan daripada. Contohnya, bola pimpon lebih kecil daripada bola basket. Yang kedua, tingkat pembandingan yang tak setara yaitu tingkat superlatif. Ini mengacu pada tingkatan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan semua hal. Contohnya, Rudy peserta terfavorit di acara seminar. Adjektiva dari segi bentuk ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah adjektiva dasar dan yang kedua adalah adjektiva turunan. Adjektiva dasar adalah kata sifat yang tidak mengalami perubahan dalam struktur kata atau tidak memiliki afiks atau awalan, akhiran, dan juga imbuhan. Contohnya seperti kata cantik. Kata cantik ini memiliki sifat indah, di mana kata cantik ini juga tidak memiliki awalan serta akhiran. Nah, itu adalah contoh dari adjektiva dasar. Yang kedua adalah adjektiva turunan. Adjektiva turunan ini adalah bentuk kata sifat yang mengalami perubahan atau proses pengaktifisan dan juga pengulangan kata. Contohnya seperti kata termanis, di mana dalam kata termanis ini memiliki awalan ter. Dan juga ada kata benar-benar, di mana dalam kata benar-benar ini terjadi proses pengulangan kata, yaitu benar-benar. Seperti itu. 3. Adjektiva berulang. Adjektiva bentuk ulang digunakan dengan fungsi predikatif atau adverbial. Adjektiva bentuk ulang mengandung makna kejamakan, keanekaan, atau keintensifan. Perulangan itu terjadi melalui 3 macam cara, yaitu perulangan penuh, perulangan berafiks, dan perulangan saling suara. 4. Adjektiva majemuk. Adjektiva majemuk dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gabungan morfem terikat dengan morfem bebas. 2. Gabungan morfem bebas dengan morfem bebas. Adjektiva majemuk yang berupa gabungan morfem bebas dengan morfem bebas memperlihatkan struktur polanya yang berbeda, yaitu 1. Pola adjektiva tambah adjektiva. 2. Pola adjektiva tambah nomina. 3. Pola adjektiva tambah verba. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami mengenai adjektiva. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan yang datang dari kami. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.